Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, Fakultas Hukum semester 2 non-reguler. Saya akan mereview ulang pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Heni Nureni, SH.MH, dan diasisteni oleh Dr. Emrendi Ariandi, SH.MH. Pengertian hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Profesor Mulejatno, hukum pidana material terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana. Perbuatan yang menyangkut asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas kesalahan. Fungsi hukum pidana, ada fungsi umum, ada fungsi khusus. Sumber hukum pidana dari KUHP, mulai berlaku 1 Januari 1918. Peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Memori penjelasan KUHP dari MVT. Hukum pidana adat, hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 I Is Junto Angzemen Bepalijen dan Van Wevegif dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub B. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai pasal 103 KUHP. Bagian yang khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan sertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya, diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan, buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana atau menurut waktu dasar pada asas legalitas, yaitu nullum delictum nulla poena previa legi poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuen, yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Menurut tempat atau
Lucus delicti, daratan negara, perairan, laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, udara di atas wilayah negara. Tindak pidana atau delik. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif, perbuatan, kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur yang lain menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulfa, niat atau forenemen, maksud atau opermacht, dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut. Cara merumuskan atau teknik merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351, 297, 184 KUHP. Hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 281 dan pasal 305 KUHP. Memberi kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana adalah manusia dan korporasinya untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR junto pasal 13 IS sejak 1 Januari 1918. Berubah menjadi WVS-NI. Berlanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVS-NI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaharuan KUHP. Alasan yang pertama, alasan politik, alasan sosiologis, alasan praktis, alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang cara pertama, kriminalisasi. Yang kedua, dekriminalisasi, rekriminalisasi, dan depenalisasi, dan mitigring. Metode pembaharuan KUHP. Ada metode evolusi, ada metode kompromis, dan ada metode global. Hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan antara adanya atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas, teori
condition sine qua non atau teori syarat mutlak. Berasal dari von Bohori, Jerman, dari negara Jerman. Tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila salah satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Tujuan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatan. Oleh karena itu, teori dari Van Kries ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Alasan dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindak pidana atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang, kurang jelas, seperti kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil, melawan hukum material. Melawan hukum formil, perbuatan bersifat melawan hukum apabila rumusan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila aturan berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Melawan hukum material bukan hanya berdasarkan undang-undang, tetapi tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulan, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi kepentingan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan.
Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang pasif harus dibuktikan karena mempunyai unsur-unsur konstitutif, atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan kesalahan pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tindak pidana tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis adalah sebagai berikut. Kesengajaan atau dolus atau objek, kealpaan atau kulfa. Dalam arti sempit, kesalahan sama dengan kealfaan. Sifat kesengajaan ada sifat kesengajaan berwarna atau dolus mulus, sifat kesengajaan tidak berwarna atau cleurless object. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan memenuhi rumusan delik tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karenanya, tidak ada alasan kesalahan. Atas dasar itulah doktrin ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang menyediakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi dalam 3, yaitu alasan pembenar umum, alasan pembenar khusus, dan alasan pembenar di luar undang-undang. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menyediakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Bela paksa yang melampaui batas diatur pada pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat
Jadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih membela atau nowhere access. Harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pembenar dan bukan bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan alasan pembenar. Demikian yang dapat saya review dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Sekian dan terima kasih.